Universitas Sains Al-Quran yang embrionya adalah IIKI. Mas Adib masih IIKI ya? Institut Ilmu Al-Quran. Mbah Kiai Muntaha ngersakaken seluruh hafil menjadi sarjana dan sarjana menjadi hafid. Kemudian di Kalibeber ini dibuatlah namanya Universitas Sains Al-Quran. Saya matur tadi dengan Pak Rektor. Pak Rektor, kira-kira Sains Al-Quran sainnya itu di mananya? Kalau Iran membuat nuklir yang sampai sekarang kemudian sedang digunakan untuk gelut karo Israel. Indonesia juga membuat nuklir untuk keperluan-keperluan. Kira-kira apa yang terkandung dalam kandungan Mbah Kiai Muntaha untuk mendirikan Universitas Sains Al-Quran ketika beberapa ayat, puluhan ayat, bahkan setiap kita membaca Yasin, itu di situ juga ada beberapa ayat kait dengan sains dan teknologi. Kira-kira apa yang akan lahir dari Kalibeber ini? Sebuah satu barangkali hasil riset, penemuan yang belum pernah ada di dunia ini, syukur-syukur, yang itu adalah ungkapan daripada ayat Al-Quran. Dulu wong Kalibeber nggawene opak. Asih enten nggih? Opak Kalibeber. Asih. Ketuk asih. Lorien tahun 1708 mame ketuk ngadang teng jembatan Serayu. Kula makan setiap hari. Dari singkong menjadi opak. Bagaimana Al-Quran di Kalibeber yang pusatnya di Al-Asy'ariyah ini dengan Universitas Sains Al-Quran ini dari singkong tidak sekedar menjadi opak. Apakah bisa? Sangat bisa. Barangkali nanti adik-adik yang baru saja di khatami ini kemudian syukur-syukur sudah kuliah, ada mengambil salah satu jurusan khusus Sains Al-Quran, satu saja yang bisa lahir dari Kalibeber ini. Contohnya tadi, apa yang bisa dibuat sekedar dari singkong, tidak hanya sekedar opak dan sebagainya. Apakah itu bisa? Sangat mungkin. Pohon yang masih basah itu ketika digesek maka bisa keluar apinya. Di mana itu ada? Ternyata di surat Yasin sing wong Nahdlatul Ulama setiap malam Jumat sami Yasinan. Oleh karenanya yang pertama kaitan dengan amna wa imanan. Setiap satu huruf orang yang membaca Al-Quran akan diberikan keamanan dan iman. Aman, dunia sekarang sedang tidak aman-aman saja. Di Indonesia, Pak Wakil Gubernur tadi terakhir menyampaikan supaya kita hati-hati terhadap ideologi negara. Mbah Muntaha sudah mewariskan kita semuanya, dan ini hampir selalu saya katakan ini bagian daripada pesannya Mbah Muntaha yang secara kelihatan. Bapak Ibu, pelengkungan niki wonten gangsal. Setunggal, kalih, tiga, sekawan lan gangsal. Di atas pelengkungan itu ada bintang. Kalau
Kalau dihitung masing-masing bintangnya adalah 9. Apa yang ingin dipesankan Mbah Kiai Muntaha supaya wong Indonesia aman? Dengan Al-Quran, Indonesia akan selalu menjadi aman dan sentosa manakala tetap pada ideologi Pancasila dan berlandaskan, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwakili secara simbolnya adalah bintang 9. Karena itu para santri Al-Asy'ariyah setelah keluar dari Al-Asy'ariyah barangkali ini akan bersosialisasi dengan siapapun saja. Bahkan tidak sebelum keluar saja, ketika menjadi mahasiswa pun sudah bersosialisasi dengan siapapun saja. Dengan ideologi-ideologi di negara ini dan di luar negeri. Yang kadang-kadang berseliweran, ideologi-ideologi ini akan sedikit demi sedikit merongrong apa yang sudah menjadi tinggalan founding fathers, pendiri muassis Indonesia, yaitu adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Judul kita adalah menjadi generasi yang Qur'ani. Sewu, kalau sedikit, matur sedikit. Quran ditambah ya, artinya menjadi sebangsa Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Ketika saya minum, bagaimana cara minumnya orang yang Qur'ani? Tadi santri yang mengantarkan minum ini sudah Qur'ani. Salah satu diantaranya apa? Bagaimana menyajikan hidangan yang secara Qur'ani? Iki paum pun diparingaken teng kula. Unjukan ngeten iki. Diparingaken ngeten lajeng si napa niki cantelan cangkir niki ditaruh di sisi kanan yang memungkinkan saya mengambil cangkir ini dari sisi kanan. Artinya seorang yang Qur'ani akan kelihatan bagaimana akhlak budi pekertinya, mulai dari cara yang sepele termasuk minum, termasuk menyajikan tadi. Ketika santri menyajikan, lalu gagangan niki dipun paringaken sebelah kanan, ini sudah termasuk menyajikan nyuguh kanthi secara Qur'an. Berhasillah panitia ini. Yang kedua, bagaimana cara minum yang secara Qur'ani? Minumnya tadi diambil dengan tangan kanan. Kemudian sebelum minum dibacakan Bismillah. Bahkan kalau perlu minumnya 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Apa maksudnya antara amnan dengan generasi Qur'ani minum sekedar itu? Ketika menggunakan, memakan, meminum fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan basmalah, lalu diakhiri dengan hamdalah, maka sebetulnya orang itu sedang melaksanakan Al-Quran karena dia ingat bahwasanya yang dimakan itu adalah dari Allah Ta'ala. Dia tidak akan bisa minum kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Wong
wong Islam niki men supaya aman oleh nikmat yo alhamdulillah, sekalipun mendapatkan nikmat juga tetap alhamdulillah. Pertama, nek oleh nikmat alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di salah satu sing diparengaken Mbah Munta dhateng kita sedaya. Nek oleh nikmat maca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalaupun sedang dapat musibah, nikmat tetap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala sesuatunya susah, senang, repot, merkoso, tetap alhamdulillah. Quran. Yang kedua, karena waktunya singkat. Pertanyaan, ketika dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bintang 9 NU ini, pertanyaannya, apakah Indonesia ini sudah Qurani apa belum? Saudara-saudara kita ada yang belum percaya, bahkan ada yang tidak yakin. Nuwun sewu, waktu kemarin saya masih menjabat bupati di Pringsewu, ada beberapa warga saya yang harus dikirim ke Nusa Kambangan. Mengapa mereka tidak percaya? Bahkan mengatakan Indonesia ini orang negara kufur, negara tauhid dan sebagainya. Suatu saat saya ajak dialog, saudara saya ini, saudara kok ngomong nek Indonesia ini tauhid, Indonesia ini kufur, dari mana? Founding Fathers kita sudah membuat landasan negara ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian dideklarasikan juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan penyebutan atas berkat rahmat Allah ini tidak boleh diganti dengan apapun saja. Sampai dengan di amandemennya. Tidak boleh. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, enggak boleh. Tetap harus atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya ajak dialog. Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai 5 sila yang terakhir, tidak ada satupun yang tidak ada keluaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya saya ajak, coba sih, kok Pancasila dikatakan sebagai tauhid? Coba terjemahkan saja sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memang tidak dikatakan itu keallahan, karena bagi orang Islam Tuhan adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan adalah Allah itu sendiri. Allah mempunyai nama dan sifat Al-Adl. Betapa ulama-ulama para founding fathers kita membuat ruh daripada way of life bangsa Indonesia ini, kata Al-Adl diletakkan sampai 2 kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah bimbang, mondoaken wonten ing Kalibeber mriki diunsik ini, karena founding fathers pondok ini terus menerus sepanjang niki dereng dirubah. Inilah pesan kepada kita semuanya. Bagaimana wabil alifi amnan wa imanan. Untuk mendapatkan amnan ternyata adalah iman. Oleh karenanya, para adik-adikku semuanya yang baru saja diwisuda, di dalam tikrornya, di dalam
mengulang-ulangnya Al-Quran, mudah-mudahan selalu dilandasi pada keimanan, dan kalau keimanan itu melandasi dalam segala aspek tingkah lakunya, insya Allah kehidupannya akan bahagia. Amin Allahumma. Al-Quran yang diwariskan Mbah Munta kepada kita semuanya akan membawa pertama bahagia. Yang kedua, sopo wonge sing terus menerus suhul sibuk dengan Al-Quran akan diberikan kesentosaan. Bahkan Al-Quran akan memberikan kekayaan, menjadi kaya. Kulo mangkat sangking kali beber, kulo mangkat mbetok kolor, tetapi membawa Al-Quran yang diwariskan Mbah Muntaha. Bahkan salah satu dongane Mbah Ki Mustahal setiap sore ini kok ngeten, Robi cengal hada balatan amina, Robi cengal hada balatan amina, warzuk ahlahu rizqon wasi'an halalan toyibah. Setiap sore parasar apalan wakingah di antara doain. Nah, Al-Quran, siapa yang berguru dengan Al-Quran akan diberikan kekayaan dan tidak akan kesengsaraan. Siapa yang berguru terus menerus Al-Quran, insya Allah terhindar daripada neraka dan akhirnya masuk surga. Amin Allahumma amin. Nyanyi nggih, nyanyi ini ngeten. Apa lagunya? Lagu apa lagi? Sepohon daunnya lebat serta walaupun tahun apaku walaupun 1000 kalau tak. Nah, ini lagunya tadi. Dengan Al-Quran kita bahagia. Dengan Al-Quran kita sentosa. Dengan Al-Quran menjadi kaya. Dengan Al-Quran tiada sengsara. Dengan Al-Quran terhindar neraka. Dengan Al-Quran kita masuk. Saged? Bareng-bareng nggih. Dengan Al-Quran kita bahagia. Bareng-bareng. Dengan Al-Quran kita bahagia. Dengan Al-Quran kita sentosa. Ayo. Dengan Al-Quran kita sentosa. Dengan Al-Quran menjadi kaya. Gigi berlubang atau gigi sensitif? Lindungi yang mana ya? Lindungi keduanya. Sensodyne baru. Aku ngono apa arep tak kok nagan yo ora iso. Lho, multifungsi ya insya Allah.